Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah sidang selesai, mereka keluar dari ruang sidang dan kemudian bersalaman kembali sebelum berpisah. "Mas, boleh saya minta nomor HP-nya? Siapa tahu ada yang ingin saya tanyakan mengenai penyelesaian kasus di perusahaan kami," ucap sekretaris Pak Edward pada Tama saat Pak Edward sudah bergeser dari sekitar mereka. Nabila yang menyaksikan hal itu hanya menghela nafas panjang, kesal. "Dasar ganjen, mencari kesempatan. Aku tahu itu hanya alibimu. Tapi kenapa aku begitu kesal ya? Itu kan urusan Tama, terserah dia mau berhubungan dengan siapa." "Wah, kalau soal itu Mbak bisa menghubungi Bu Nabila saja, karena beliau lebih mengetahui semuanya." Saat mendengar jawaban Tama, ada sedikit senyum terukir di bibir Nabila. "Oh, begitu. Baiklah, kalau nomornya Mbak Nabila, saya sudah punya. Terima kasih ya," jawab sekretaris itu dengan wajah masam karena rencananya gagal. "Iya Mbak, jangan ragu untuk menghubungi saya ya." Kali ini Nabila tersenyum puas, merasa menang. Kemudian mereka pun berpisah. Nabila duduk di lobi kantor bersama Tama, lalu mengambil ponsel dari tas jinjingnya. Seperti biasa, dia akan memberikan laporan kepada atasannya. Saat panggilan tersambung, "Bagaimana Nabila?" tanya Pak John. "Aman Om, sepertinya ada titik terang," ucapnya. "Benar dugaan Om, kamu selalu bisa diandalkan. Tapi Om, sidang selanjutnya itu minggu depan, masih seminggu lagi. Om, tolong pesankan tiket kami untuk kembali ke Jogja besok ya," jawab Nabila yang sudah tidak sabaran untuk kembali pulang. "Nabila, seminggu itu nggak lama, ditunggu saja," jawab Pak John tegas, membuat Nabila memegang keningnya dan menunduk. "Tapi Om, bagi Nabila itu waktu yang lama, lalu biaya hotel kami 2 kamar. Selama di sini, apa itu nggak merugikan, Om?" Nabila mengeluarkan jurus-jurusnya agar Pak John merubah pikiran. "Itu nggak ada apa-apanya, Nak, dibanding apa yang bakalan kita dapat kalau kita memenangkan kasus ini. Tapi Nabila nggak bawa banyak baju, Om." Nabila kehabisan alasan. "Di sana masih ada jasa laundry express kan? Atau kalau kamu mau, kamu beli aja baju baru. Kamu bisa pakai uang yang Om kasih sesukamu." "Ya ampun Om." Kemudian Nabila menjauh dari Tama yang sejak tadi mendengarkan obrolannya dengan Pak Jonathan sambil memainkan ponselnya, namun dia memasang telinga dengan baik. "Om, bagaimana dengan Tama? Apa dia bersedia tinggal di sini lebih lama?" "Itu biar Om yang mengatakannya. Dia itu anak yang penurut, tidak seperti kamu. Haha." Nabila semakin kesal, tak tahu lagi harus berkata apa. "Ya sudah, terserah Om saja." Kemudian mengakhiri panggilannya. "Kenapa?" tanya Tama. "Kita belum dibolehkan pulang sama Om John sampai minggu depan, menunggu jadwal sidang selanjutnya. Tanggung katanya." Dengan wajah kesal, Nabila menyimpan kembali ponselnya ke dalam tasnya. Berbeda dengan Tama yang merasa senang, ini menjadi kesempatan baginya untuk bisa berduaan dengan Nabila lebih lama. "Oh Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Aku tak akan menyia-nyiakannya." Sedikit senyum tersungging di bibirnya. Setelah selesai semua urusan, mereka kembali ke hotel. Nabila yang merasa sangat lelah dan mengantuk karena tidurnya sangat kurang semalam, padahal perasaannya sedang campur aduk karena ternyata harus bertahan di kota Malang selama seminggu ke depan. Tapi Nabila tidak mau terlalu memikirkannya. Ia lebih memilih tidur siang. Berbeda dengan Tama yang sedang sibuk dengan ponselnya mencari-cari sesuatu di sana, Tama merencanakan sesuatu yang menurutnya luar biasa, menguras pikiran dan membangkitkan keberanian.
Setelah mendapatkan apa yang ia cari, kemudian Tama mengirimkan chat kepada Nabila. Malam ini aku mau traktir kamu makan malam. Ya, meskipun kamu yang sedang berulang tahun, tapi kali ini aku yang traktir. Jam 7 malam aku tunggu kamu ya, jangan sampai telat. Chat terkirim bercentang dua, namun belum berubah menjadi biru. Itu artinya Nabila belum membacanya. Sore hari, Nabila masih tertidur dengan nyenyak hingga deringan ponsel membangunkannya. Dengan mata yang berat, ia mencari-cari di mana ponselnya. "Halo Mah," suara serak khas bangun tidur. "Kamu tidur?" "Iya Mah, ngantuk banget." "Ya sudah, lanjutin tidurnya." "Ada apa Mah?" "Gak apa-apa sayang, cuma mau tahu kabar kamu aja. Besok jadi pulang kan?" Nabila langsung benar-benar terbangun mendengar pertanyaan mamanya. Ia lupa mengabari mama jika dia masih harus bertahan di sini selama 1 minggu. "Gak jadi, Mah. Aku harus nunggu seminggu lagi untuk sidang selanjutnya." "Ya sudah, anggap aja bekerja sambil liburan ya," ucap mamanya memberi semangat ke Nabila. "Iya, Mah." Panggilan berakhir. Nabila membuka chat dari Tama. Sekali membacanya, ia tak percaya. Kemudian ia mengulangi lagi membaca chat tersebut. "Gak salah nih, kenapa dia seolah-olah memerintahku?" Nabila tak percaya dengan kalimat yang dikirim Tama kepadanya, apalagi pada kata-kata terakhir. Jam menunjukkan pukul 17.00. Nabila masih bermalas-malasan di tempat tidur sambil memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan pada Tama. Kira-kira dia mau apa ya? Apa yang akan direncanakannya? Aku tahu dia masih sangat berharap aku membalas cintanya. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa aku luluh dengan sikapnya. Tapi aku terlalu takut untuk memulai. Oh Tuhan, aku harus bagaimana? Itulah yang ada di dalam benak Nabila. Kemudian hatinya tergerak untuk menjawab chat dari Tama. "Oke." Melihat jawaban Nabila yang begitu singkat, Tama tertawa geli. "Emang ya, dasar si jutek, gak pernah berubah," ucapnya. Kemudian mereka pun bersiap-siap. Sebenarnya Nabila begitu gugup, namun hatinya seperti ditumbuhi bunga-bunga yang sedang bermekaran. "Nabila, kamu gak boleh terkecoh dengan sikap manisnya. Dia itu playboy. Ingat Nabila, udah berapa banyak wanita yang pernah dekat dengannya. Bahkan mungkin ia juga udah pernah tidur dengan wanita-wanita itu." Nabila terus mencoba mengingat-ingat segala keburukan Tama yang ia ketahui agar ia tidak terpancing dengan segala sikap manis Tama. Nabila selalu menutup hatinya untuk laki-laki karena rasa sakit hatinya terhadap papanya yang meninggalkan keluarga demi selingkuhannya. Dan kini papanya sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Sementara Nabila harus bekerja keras untuk membiayai hidup mamanya dan adiknya. Ditambah lagi Nabila yang hampir melangsungkan pernikahan dengan suami orang yang ingin menjadikannya istri kedua. Sejak itu, ia semakin tertutup hatinya untuk memulai sebuah hubungan baru. Bisa dikatakan Nabila trauma dengan yang namanya cinta-cintaan. Nabila memilih pakaian yang pantas ia pakai untuk dinner malam ini. "Kenapa nggak ada yang cocok sih?" ucapnya kesal. Kemudian Nabila bergegas mandi selama 15 menit dan mengenakan celana jeans putih dan kemeja longgar karena itulah setelan yang paling cocok menurutnya. "Daripada harus pakai setelan kerja, ini lebih pantas," ucapnya sambil bercermin. Sudah hampir jam 7 malam. Nabila hampir selesai, hanya tinggal memoles sedikit lipstik dan blush on berwarna pipi yang biasa ia pakai sehari-hari dan membiarkan rambut panjangnya terurai tanpa menguncirnya seperti yang ia lakukan saat bekerja.
Kayaknya kebanyakan deh. Kemudian menutupi lagi dengan bedak. Nah, pas ucapnya tersenyum. Tepat jam 7, Tama sudah menunggunya di depan pintu kamar. Nabila pun melirik ke arah jam tangannya, kemudian berjalan menuju pintu kamar. Saat membuka pintu, Nabila tidak menyangka jika Tama sudah berdiri di hadapannya, membuat jantungnya berdegup tak karuan.